Nah, siap. Siap, siap. Yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Bapak Ignatius Erlangga SH, Asisten Pemerintahan dan Kestar Sekda Kota Kupang selaku PLT Kadis PUPR Kota Kupang, PLT Camat Wibowo Bapak Riki Malela SSDP MSI, para lurah sekecamatan Wibowo, Bapak Ibu peserta FGD sekecamatan Wibowo, Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Acara tahap 1 di Kecamatan Sekota Kupang, penyusunan dokumen revisi rencana tata ruang wilayah Kota Kupang tahun anggaran 2023 Selasa 5 September 2023 dimulai. Untuk menghimpun segala informasi yang diinformasikan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Wibowo dalam rangka penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Kupang. Bahwa kegiatan hari ini sangat-sangat strategis untuk kita menata pembangunan Kota Kupang 20 tahun ke depan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan segala hormat kami sangat mengharapkan informasi dan masukan dari seluruh masyarakat dalam wilayah Wibowo. Kegiatan ini izin Bapak Pejabat akan dilaksanakan secara berturut-turut mulai hari ini di 6 wilayah Kecamatan Kota Kupang. Bahwa kegiatan ini sangat-sangat strategis sekali sehingga waktu yang diberikan dalam seluruh rangkaian kegiatan ini sampai dengan sore hari. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi rangkaian dari seluruh tahapan-tahapan kegiatan. Sudah ada 4 tahapan kegiatan yang kita laksanakan dan kegiatan FGD tahap 1 ini bagian dari tahapan kelima secara rangkaian untuk penyusunan rencana tata ruang, penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Kupang. Pada kesempatan ini sekali lagi kami sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan diharapkan dapat mengikuti sampai dengan selesai. Tentu ada banyak buah-buah pikiran yang baik untuk memberikan masukan dalam rangkaian acara tersebut. Juga yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, ada yang saya kenal, ada yang mukanya saya kenal, tapi saya lupa nama. Staf kurang lebih 40 orang untuk kita bisa jalan terus menggunakan demokrasi terus. Ada juga Om Sam, ini Om Sam sekarang di muka rumah saya di Kupang, jadi ini tokoh juga dan masuk orang-orang pemerintah yang juga pensiun dari PNS. Dan saya yakin kita semua ini adalah orang-orang pemerintah yang karena Tuhan masih izinkan kita hidup, pasti kita semua adalah orang-orang yang pernah berbakti pada bangsa dan negara ini. Juga yang saya hormati yang ada di Wibowo, terima kasih. Setidaknya semua kita yang berbahagia sebuah forum diskusi di mana dalam beberapa tahun silam, kurang lebih hampir 15 tahun ya, rencana tata ruang wilayah ini sudah mesti kita lakukan revisi karena perkembangan kota begitu maju besar. Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebetulnya
Sementara sudah ada bangunan berdiri di tempat ini yang kegunaannya tidak sesuai lagi dengan rencana atau wilayah yang pada waktu itu dibuat oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu, berdasarkan aturan dan regulasi, maka kita dituntut untuk melakukan revisi atau penyesuaian kembali terhadap perkembangan kota yang saat ini sedang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, tentu dengan program yang didesain oleh pemerintah ini di bawah koordinasi Asdem 2 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Bapeda, maka Bapak Ibu diundang untuk hadir sekaligus mendengar dan juga memberikan masukan terhadap desain-desain yang dibuat yang dipercayakan pemerintah kepada konsultan untuk mendesain kembali, merevisi kembali rencana tata ruang kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara semua orang-orang tua yang diundang oleh Dinas PU atau yang diundang oleh camat adalah orang-orang pilihan. Kalau hari ini Tuhan mengarahkan bapak-bapak hadir di sini, itu artinya orang-orang pilihan. Nah, karena orang-orang pilihan kita tidak bisa hanya datang duduk diam. Sekecil apapun buat pikir yang disampaikan pasti dicatat yang baik oleh mereka. Karena buah pikir inilah yang akan melengkapi tulisan revisi atau penyesuaian kembali terhadap rencana keuangan. Bapak memberikan masukan, ada Memi, ada Omsa, ada bapak-bapak, tokoh-tokoh, orang tua yang sudah lama tinggal di Kota Kupang, berkecimpung di Kecamatan Bagulo, tentu melihat ada ketidaksesuaian hal-hal yang dibuat oleh pemerintah atau juga yang dibuat oleh masyarakat. Ini dikawinkan kembali, disatukan kembali pemahamannya supaya ditulis oleh para konsultan sehingga akan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang berkembang sampai dengan berapa tahun ke depan? Untuk 20 tahun ke depan. Penting supaya kita bisa mendapatkan perubahan, perputaran udara. Di ruang terbuka itu kita akan menata bagaimana dia menjadi ruang yang bisa memberikan gambaran atau memberikan penyelesaian terhadap sirkulasi udara, jalan ke sana kemari. Ini di Jakarta tuh kalau kita mulai masuk, kita mulai masuk dengan Jakarta, koreksi, maka kita tidak bisa melakukan hal ini. Tanpa koreksi, kita akan melakukan mengikuti kehendak kita. Kehendak kita ini terbatas sebagai manusia. Oleh karena itu saya mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya kita memimpin dengan baik, memimpin dengan hati dan memimpin melakukan perubahan. Saya pikir ini saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan dengan mohon izin Bapak Ibu saudara sekalian, Jamal, asisten berdua, Pak Heri, seluruh kita, saya membuka forum diskusi, forum grup diskusi 1 Kecamatan Kupang dengan Restu. Tuhan memberkati. Semua camat enam tanda bukan. Mohon izin Bapak mengambil foto 2 sesi pertama menghadap ke depan dan sesi kedua. Ingatan berapa? Tadi lu dengar bilang
Sudah atau Bapak, ini yang sudah besok bisa ngomong lah. sejauh ini dalam pantauan Bapak dan pemerintahan itu sebenarnya apakah memang sudah ada menjadi persoalan dalam penataan wilayah kita ini, karena sudah 15 tahun ini kan tadi Bapak sempat sebut ada perubahan-perubahan, ada kesalahan apa mungkin yang dilihat selama ini pemerintah itu apa yang sudah mulai menjadi kesalahan? Sesuai regulasi perlu dilakukan revisi. Ya. Itu regulasi. Ya. Kita laksanakan ini karena perintah regulasi. Ya. Revisi. Kemudian dengan kemajuan kota, Ya. perkembangan kota, kita perlu menyelesaikan penyelesaian supaya jangan ada tumpang tindih. Itu yang penting. Ya. Mungkin untuk deviasi sendiri tuh di perkiraan tuh berapa banyak yang terjadi juga? Itu sudah ya. pasti dalam tulisan tuh mereka pasti sampaikan. Ya. Deviasinya berapa banyak, ada yang melakukan pembangunan tidak sesuai pada tempatnya. Tapi itu sudah terjadi dan oleh karena itu pemerintah tidak boleh terlambat, harus secepatnya melakukan penyelesaian ini. Dan sekarang kita melakukan penyelesaian. Kemudian Bapak, kalau nanti ada penyesuaian ini, kemudian ada di lapangan yang sudah salah misalnya, tidak sesuai nanti kalau dilakukan penyesuaian, apa yang akan terjadi Ya, nih? sudah bagaimana orang berumah, lantai. Itu sudah. Apa kita harus bongkar? Tidak mungkin lah. Makanya pemerintah merasa tidak boleh terlambat supaya kita melakukan penyelesaian rencana tata ruang ini supaya ke depan jangan lagi. Itu. Ya. Kemudian ini kan bahas tiap kecamatan masing-masing nih. Nanti apakah nanti kemudian disatukan karena tiap kecamatan ada wilayah perbatasan dan sebagainya. Nanti seperti apa? Pasti di satu kantor sesuaikan dengan masing-masing ruang yang ada di wilayah itu. Ruang yang ada di Bawabena, ruang di Alak, ruang di Malabang. Dan pasti ada masukan-masukan. Karena di sana juga ada banyak orang-orang penting yang hadir di sana. Ya. Dan mereka hadir itu pasti mereka merasa peduli terhadap Kota Kupang sehingga mereka perlu melakukan masukan-masukan. Dan ini forum yang terhormat untuk memberikan masukan. Dan pasti dicatat dengan baik, baik oleh dinasnya maupun oleh konsultan. Siap. Mendapatkan tugas itu. Ya. Untuk targetnya sendiri sampai kapan? Sampai rampung? Iya, mungkin sampai akhir tahun. Tapi dia masuk ada anggaran kita pakai uang lah. Uang ini batasnya 31 Desember. Bapak, kalau misalnya sampai dengan akhir tahun ini berarti tahun depan sudah bisa diterapkan atau seperti apa, Pak? Ya, tergantung hasil yang dicapai, yang dilaksanakan oleh konsultan. Kita tidak tahu mereka bisa capai atau tidak. Kami harapkan harus selesai supaya anggaran yang telah disiapkan itu tidak sia-sia. Dan kita harapkan dokumennya itu bisa segera kita manfaatkan. Kita sosialisasikan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga arah pembangunan kita sudah melakukan berdasarkan rencana tata ruang yang baru. Ya. Terutama ruang terbuka hijau itu Bapak, memang penting sekali karena di wilayah pantai kita sekarang sudah bangunan semua, jadi kemarin tuh yang sempat ribut tahun-tahun sebelumnya itu ya masih terbuka. Harapan itu jangan sampai ada pembangunan. Siap. Itu arahan saya. Siap. Oke, Terima kasih.